saudara-saudari dan keluarga-keluarga dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Adapun Inspirasi Sabda pada hari ini tanggal 5 Juli 2021 diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan mau mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujabah jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, di tempat kita, seolah-olah peristiwa tersebut timbul atau terjadi dengan sendirinya. Seolah-olah peristiwa tersebut tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bisa dikatakan untuk menjelaskan kenapa itu terjadi. Seolah-olah peristiwa tersebut timbul, terjadi dengan sendirinya, dan seolah-olah alamlah yang menentukannya. Apakah benar demikian? Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang mencari nafkah sangat susah, harus berjuang dari pagi sampai malam. Itu pun baru bisa makan dan didapat pada hari itu dan habis pada hari itu juga. Tetapi ada juga orang sangat mudah mencari makan. Hanya dengan modal suara dia bisa makan dan kaya. Ada juga kita lihat ada orang yang walaupun menyandang kekurangan fisik tetapi hidupnya berkecukupan. Ada orang yang hidupnya sempurna tetapi mau jadi pengemis. Ada orang sudah berpendidikan tinggi, sudah tamat sarjana, tetapi masih pengangguran. Yang anehnya kita lihat juga ada orang yang kerjanya merampok, mencuri, sudah berulang kali masuk penjara, tetapi nampaknya hidupnya nyaman-nyaman saja,
dan juga panjang umur. Ada orang kita lihat masih muda sudah meninggal, dan ada juga yang sampai sudah hampir 100 tahun belum meninggal juga, sampai sifatnya sudah kembali seperti anak-anak. Kalau kita cermati peristiwa tersebut, seolah-olah Allah tidak adil. Allah tidak adil kepada ciptaannya. Namun kita jangan silap, karena dengan demikian, dengan peristiwa tersebut, Allah mau menunjukkan bahwa Dia yang berkuasa atas hidup di dunia ini. Dan demikianlah cara Allah hadir dalam penyelenggaraan hidup kita di dunia ini. Di tengah situasi yang menakutkan, orang bisa kehilangan harapan. Orang bisa putus asa. Namun itu terjadi pada orang yang terlalu yakin dengan kekuatannya sendiri. Tetapi tidak akan terlalu takut kalau orang beriman, walaupun apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena dengan imannya bisa menguatkan dia, dan dia yakin atas kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keinginan seseorang akan cara tertentu, akan waktu yang tepat, melaksanakan niat tertentu adalah suatu hal yang kerap membantu seseorang untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Misalnya, kita yakin bahwa ada dokter di rumah sakit tertentu yang bisa mengobati penyakit kita, pasti kita akan berobat ke sana. Sekarang kita lihat banyak orang Sumatera atau orang Indonesia berobat sampai ke luar negeri. Itu pasti, walaupun dengan biaya agak mahal, tetapi dengan keyakinan dan mungkin sudah pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan untuk kesembuhan dan kepastian dalam pengobatan. Dalam Injil hari ini diceritakan tentang dua pribadi yang sungguh yakin akan Yesus. Jairus, kepala bait Allah, punya keyakinan teguh kepada Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Katanya, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jairus penuh dengan keyakinan dan percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan bisa memenuhi harapannya. Dan juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan mungkin pada waktu itu belum ada dokter yang bisa mengobati penyakit seperti tersebut. Dan yakin saya 12 tahun, bagaimanalah seseorang perempuan berpenyakit pendarahan sampai 12 tahun. Tetapi hanya dalam hatinya ia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya, pasti aku sembuh. Itulah keyakinan dia, sehingga dia mendapat kesembuhan. Kedua pribadi ini, anak Jairus dan perempuan yang pendarahan ini, dengan keyakinan akan kuasa Tuhan Yesus, menerima kehidupan dan kesembuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keyakinan akan membuat orang menerima apa yang diinginkan, asalkan keinginan itu dibarengi dengan usaha yang konkret dan nyata dalam tindakan.
dengan penuh iman seperti Jairus, yang dengan sengaja menemui Yesus agar putrinya hidup kembali, dan perempuan yang dengan kemauannya yang sungguh berani menyentuh jumbai jubah Yesus. Mari datang kepada Yesus dengan penuh iman dan keyakinan, agar Tuhan Yesus memberi keselamatan kepada kita. Karena katanya juga dalam Injil hari ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Semoga mari dan mau kita mengimani bagaimana Allah, bagaimana Yesus sebagai Tuhan yang bisa membimbing kita, yang bisa menyelamatkan kita untuk mendapatkan hidup kekal. Amin.